Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Sudah lama kita tidak berjumpa. Masih dalam suasana PSBB, kita masih terus dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan di rumah bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. So, hari ini kita kembali akan mulai ibadah online kita tanggal 7 Juni 2020. Namun sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan memberikan beberapa informasi. Informasi yang pertama, setelah ini ada ibadah KCC jam 12.30 dengan menggunakan aplikasi YouTube dan Zoom. Dan juga akan ada ibadah arti dan menggunakan aplikasi Zoom. Jamnya sama, jam 12.30. Kita tidak lupa juga selama masa PSBB ini kita juga bisa saling berhubung satu sama lain dengan komsel-komsel. Berikut list komselnya. Jadi Bapak Ibu semua, walaupun kita tidak bisa bertemu tapi kita bisa berkumpul di komsel melalui aplikasi Zoom. Sekarang kita mau mulai ibadah online kita. Walaupun kita ada di rumah, tapi kita tetap mempunyai sikap seperti layaknya kita lagi di gereja. Karena kita harus menghormati Tuhan. Kita bisa angkat tangan, kita bisa berdiri, muji Tuhan. Saya ingin memberikan apresiasi juga nih buat salah satu jemaat yang memberikan inspirasi buat saya, yaitu Pak Welkis dan keluarganya. Halo Pak Welkis. Pak Welkis setiap kali ibadah online, dia selalu masang untuk Facebook Live dan saya kadang-kadang nonton. Dan di situ dia biasa jam 10 ibadah online itu udah pakai jas, udah pakai kemeja, terus ibunya juga udah pakai dress, udah dandan, ngumpul semua anak-anak dalam satu meja mendengarkan ibadah online. Wow, itu bikin saya menjadi inspirasi buat saya dan keluarga saya. Bagaimana menghormati Tuhan walaupun di rumah. Jadi yuk sama-sama Bapak Ibu kita memuji dan menyembah Tuhan dengan hati pikiran. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, sempurnalah
throw my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Yeah. You're bigger than I thought you were. Yeah, my God, Jesus. I believe, but help my unbelief. You understand me. You understand me. Help me reach the faith that's underneath. You understand me. You understand me. You understand me, God. You understand me. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Bigger than I thought you were. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. 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 Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Haleluya, dimuliakan, ditinggikan, diagungkan. Hanya Engkau Yesus saja. Engkau Yesus saja yang layak menerima pujian penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sekarang siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Engkau hadir dan Engkau berbicara. Pakai hamba Tuhan Yesus yang bukan apa-apa. Aku berdoa biarlah Tuhan hambanya sebagai keledai Tuhan saja. Dan yang Engkau tunggangi Tuhan. Engkau naik dari hamba dan hamba hanya mengantar apa yang Engkau ingin. Tujuan kemana yang Engkau ingin hamba bawa Tuhan. Oleh karena Tuhan aku berdoa biar Tuhan berbicara. Menjadikan berkat untuk hamba dan untuk setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, syukur, pujian, penyembahan hanya untuk Engkau Allah kami. Mulia, mulia, mulia. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom, haleluya. Kita berjumpa lagi melalui online, pelayanan online kita, kebaktian ibadah online kita. Sudah beberapa minggu, mungkin kita sudah minggu keberapa nih ya, udah 3 bulan kita melakukan ibadah online. Dan kita sepertinya sudah mendekati akhir. Ya mungkin bulan Juli kita sudah bisa mulai ibadah lagi bersama-sama di tempat ibadah kita di Lotte, di lantai 4, di Ice Palace. Apabila tidak ada perubahan, apabila semua semakin baik, maka kita akan melakukan ibadah kita bersama lagi. Sementara itu kita masih tetap online. Bapak Ibu sekalian, amin. Tapi tidak mengurangi sedikit pun berkat Tuhan, saya percaya, untuk kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Oleh karenanya firman Tuhan pada pagi hari ini juga berbicara mengenai new normal. New normal. New normal itu adalah norma-norma yang baru ya, yang harus kita terapkan setelah kita melewati work from home ini. Setelah kita melewati masa 3 bulan ini, masa 3 bulan kita harus tidak bisa ke kantor, kita tidak bisa beribadah, kita harus ada di rumah. Dan setelah itu kita akan masuk dalam new normal. New normal adalah norma-norma yang baru. Norma-norma yang baru yang akan kita terapkan nanti. Yang sebelum COVID-19 ini kita jarang lakukan. Tapi mulai nanti setelah kita masuk kembali dalam kegiatan kita akan masuk dengan new normal. Ada beberapa hal yang pemerintah katakan new normal. Yaitu kebiasaan-kebiasaan yang baru yang harus kita laksanakan. Antara lain harus sering-sering cuci tangan. Ya, mungkin kemarin dulu waktu-waktu beberapa saat yang lalu kita cuman jarang sekali cuci tangan. Sekarang kita harus sering-sering cuci tangan. Mungkin dulu cuman waktu pagi, terus makan siang, pulang, makan malam kita cuci tangan. Tapi sekarang mungkin setiap jam atau setiap 2 jam, alangkah baiknya kita cuci tangan supaya kita menjaga kebersihan. Kemudian juga ada kita harus pakai masker ya supaya kita tidak terjangkit dan kita tidak menjangkitkan orang lain. Dan juga kita harus juga menjaga jarak. Ada hal-hal tertentu yang harus kita terapkan dalam new normal ini. Jadi pada prinsipnya kita harus hidup lebih bersih lagi. Pada prinsipnya kita harus lebih tertib lagi. Lebih tertib lagi. Kalau dulu mungkin kita, maaf ya, kalau bersin itu makin keras makin enak kayaknya. Makin keras makin enak. Ya, kalau bersin itu, waduh, makin banyak. Tapi sekarang kita harus betul-betul memperhatikannya. Mempergunakan sapu tangan, bersin, ya. Memakai alat-alat tertentu supaya kita bisa tidak sembarangan lagi atau boleh katakan kita lebih tertib lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang dikatakan new normal ini firman Tuhan di dalam Pengkhotbah 1 ayat 8 dan 9 mengatakan demikian. Segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi.
Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Jadi sebetulnya Bapak Ibu sekalian, gak ada new normal dalam firman Tuhan. Sebetulnya norma-norma yang mau dilakukan kita nanti, sebetulnya dahulu juga sudah pernah dilakukan. Tapi ditinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang baik ini ditinggalkan. Orang hidup lebih casual lagi. Orang hidup lebih sembarangan lagi. Orang hidup lebih seenaknya lagi. Tapi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita diajar supaya lebih tertib lagi. Lebih tertib lagi. Supaya kita lebih tahu lagi apa yang harus kita lakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Masuk dalam new normal ini, kita harus menjadi contoh untuk orang-orang yang lain. Kita harus hidup lebih bersih lagi. Kita harus hidup lebih tertib lagi. Kita harus lebih taat lagi dalam melakukan perintah-perintah. Dan kebiasaan daripada tertib dan taat itu adalah Bapak Ibu sekalian, adalah satu kebiasaan. Kita hanya bisa tertib di luar kalau kita tertib di rumah kita. Kita hanya bisa taat kalau kita sudah belajar taat di dalam rumah tangga kita. Kita hanya bisa tertib di dunia kalau kita juga sudah hidup tertib dalam rohani kita. Atau kita sudah hidup di dalam pertobatan. Sehingga kita akan hidup lebih tertib lagi. Kita akan hidup lebih taat lagi. Kita akan hidup lebih benar lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam kesempatan masuk dalam new normal ini, kita justru sebetulnya anak-anak Tuhan seharusnya sudah tahu akan hal-hal demikian. Cuman karena pergeseran nilai-nilai yang terjadi dalam dunia ini membuat kita juga ikut tergeser juga. Sehingga hidup kita kurang tertib. Kehidupan kita less clean, tidak bersih, tidak terlalu bersih lagi. Oleh karenanya pada kesempatan new normal ini, saya rasa ini juga untuk anak-anak Tuhan merupakan kairos. Ya, kairos untuk kita. Untuk kita juga berubah dalam kesempatan ini. Bukan secara jasmani saja, tapi juga secara rohani. Kita masuk ke satu new normal. Atau back to basic. Kembali kepada hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Karena mungkin selama ini kita sudah terlalu jauh, menyimpang, terlalu jauh, melenceng dari apa yang firman Tuhan katakan. Saya belajar sangat mahal sekali Bapak Ibu sekalian mengenai ketertiban ini. Saya belajar sangat mahal sekali mengenai ketaatan ini. Waktu SMP dan SMA saya sekolah di sekolah laki semua. Sekolah laki semua di Kebayoran. Itu sekolah ampun, bandel banget. Tapi terkenal cerdas banget. Dan kebandelan itu membuat kita semakin ingin mencobai untuk hidup tidak tertib lagi. Misalnya rambutnya dikatakan, kita waktu SMP SMA di sekolah kami dulu di Brawijaya boleh rambut panjang, tapi biasanya ada batasnya. Nah, justru batasan-batasan itu yang kita mau langgar. Padahal sebetulnya sudah boleh rambut gondrong, tapi kita mau lebih gondrong lagi. Kalau celana, kita harus pakai celana panjang yang warna putih, kita berusaha untuk cari putih kotor. Nggak pernah mau turut, betul-betul mau turut. Selalu berusaha untuk melenceng daripada peraturan-peraturan. Kita di-challenge untuk bisa menantang akan peraturan itu. Akhirnya yang terjadi apa Bapak sekalian? Kita bukan saja menjadi orang yang disobey, tapi kita sudah mulai menjadi orang-orang yang
melawan. Kita berusaha untuk menjadi orang yang melawan akan peraturan-peraturan. Nah itu yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya di rumah begitu tertib Bapak Ibu sekalian. Ibu saya, bapak saya mengajar kami untuk begitu tertib. Tapi waktu sampai ke sekolah, wah bertemu sama kawan-kawan. Dan semua ketertiban yang di rumah kita lupa. Dan kita mulai hidup dengan ketidaktertiban. Dan begitu saya menikmati ketidaktertiban itu pada saat itu. Dan itu yang harus saya bayar mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Pada kelas 3 SMA, waktu ujian, saya terkenal amat nakal banget. Saya nggak ada respect kepada guru. Saya nggak takut sama guru. Waktu ujian, karena apa? Karena guru main sama saya. Pada saat itu guru ya bandel lah sama-sama. Kita sama-sama kita tahu lah. Ya yang sekolah di Brawijaya itu. Sehingga waktu ujian pun saya anggap biasa-biasa aja. Keluarin contekan, nyontek sini, nyontek sana. Buat ini, buat itu, bandel, pokoknya bandelnya minta ampun. Akhirnya itu saya harus bayar mahal sekali Bapak Ibu sekalian. Akhirnya saya nggak lulus. Tapi saya begitu hancur. Saya begitu kecewa. Aduh kenapa saya nggak lulus, melihat teman-teman yang lain lulus. Saya tahu saya lebih pintar dari mereka, kok saya nggak lulus. Banyak yang lebih ngakal dari saya, tapi kok mereka bisa lulus. Tapi kenapa saya, why me? Tapi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur. Waktu saya mengenal Yesus, disitulah saatnya saya mengerti akan pembentukan Tuhan. Karena melalui ketidaklulusan itu, saya belajar mahal sekali untuk hidup tertib dan hidup taat. Dan oleh karenanya disitulah mulai saya membangun yang namanya ketertiban hidup dan ketaatan hidup. Waktu saya masuk kuliah, beberapa saat yang lalu saya ketemu sama salah satu dosen saya, profesor saya. Kami sama-sama melayani di rumah sakit PGI Cikini. Dan dia mengatakan waktu itu dia bertemu saya, dia kaget. Dia perkenalkan saya dengan yang lain. Ini murid saya paling teladan. Waktu saya di UKI. Ini orang yang paling teladan, paling baik, paling jujur. Murid saya yang paling taat, tidak pernah nyontek. Wah, saya ingat Bapak Ibu sekalian, sekali waktu itu ada ujian namanya hukum Islam. Itu susah banget Bapak Ibu sekalian. Susah banget karena memang saya juga kurang tertarik ya, tetapi kita harus belajar. Dan memang sulit sekali, dosanya juga sulit sekali. Nah, apa yang terjadi pada Bapak Ibu sekalian? Saya udah belajar, nggak masuk, nggak bisa. Saya ingat sekali. Dan akhirnya ujian. Ada sekitar 120 orang pada angkatan kami. Ujian hukum Islam, dan hukum Islam itu merupakan syarat utama ya untuk kita bisa dapat istilahnya di zaman sekarang tuh IP-nya tinggi sekali untuk hukum Islam itu. Nilainya tinggi sekali. Dan waktu ujian semua ribut, contekan, semua saling kirim. Dan cuma ada 5 Bapak Ibu, cuma ada 5 soal. Dan saya cuma bisa buat 2,5 soal. Dan itu juga saya masih belum yakin banget. Akhirnya bisik-bisik dari sebelah, Dino, mau nggak? Saya cuma diam aja. Saya mau jaga Tuhan, Tuhan saya sudah bayar mahal tentang ketaatan dan ketertiban. Tentang kejujuran, saya sudah belajar mahal Tuhan. Saya tidak mau lagi jatuh. Akhirnya mereka kirim, tetap mereka lempar. Akhirnya di bawah kursi saya ada contekan banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi tidak satu pun yang saya ambil. Dan salah satu ini, dosen ini yang ingat saya yang ketemu sama saya di PGI sekarang. Di rumah sakit Cikini PGI. Dia yang salah satu waktu itu, yang salah satu mengawasi. Dan dia hanya tertawa aja, dia lihat saya. Si Nino dia nggak ngambil, dia keluar, dia mau ngecek dia keluar, si Nino juga nggak ngambil. Nah Bapak sekalian,
Tibalah saatnya waktu kami selesai, kami kumpulkan semuanya. Wah, semuanya happy karena bisa melakukan, karena contekannya ada. Dan saya cuma ketawa aja. Dan apa terjadi? 2 minggu setelah itu Bapak Ibu sekalian, dari sekitar 100 student, 100 mahasiswa yang lulus cuma 5. Dan di antara 5 itu ada nama saya Bapak Ibu sekalian. Ada nama saya. Dan saya mengatakan, di situ Tuhan mulai membangun trust saya, mulai membangun iman saya, mulai membangun betapa kita harus hidup tertib dan taat dan setia. Supaya kita betul-betul mempunyai hubungan yang benar. Karena Allah kita adalah Allah yang tertib, Allah yang betul-betul memperhatikan akan ketaatan dan kesetiaan. Nah, oleh karenanya kembali pada tema kita pada minggu ini dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, courage, kasih, dan ketertiban. Jadi kembali Bapak Ibu sekalian, bukannya kebetulan kalau tema kita bulan ini sama dengan apa yang diinstruksikan, apa yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kita hidup lebih tertib lagi. Dalam masuk dengan new norms ini. Supaya kita hidup lebih taat lagi. New norms ini merupakan wake up call untuk kita. Supaya kita bukan saja secara jasmani kita melakukan, menjaga kehidupan kita bersih. Tetapi secara rohani kita koreksi hidup kita. Kita koreksi hidup kita, apakah kita sudah hidup menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya tertib dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Kita sudah mengatakan, I follow Jesus for years. Tapi mengenai ketaatan dan ketertiban, masih tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini jadikan ini merupakan kairosnya Tuhan. Saat COVID-19 ini jadikan ini kairosnya Tuhan. Supaya kita betul-betul disadarkan. Supaya kita kembali lagi hidup tertib, hidup bersih, hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya nggak akan panjang-panjang, tapi saya akan menyampaikan beberapa poin betapa pentingnya kita harus hidup tertib. Saya akan mulai dengan ketidaktertiban dulu dan risikonya apa. Pertama, ketidaktertiban hidup atau ketidaktaatan hidup kita membawa kita kepada perbuatan dosa. Dan dosa akan berakhir pada maut. Kita tahu dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah apa? Ketidaktaatan. Ketidaktertiban untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Kalau kita sepertinya tidak taat dan tidak tertib itu biasa-biasa aja ya. Tetapi kalau kita terus melakukannya, itu akan membawa kita menjadi berbuat dosa. Dan akibat dari dosa ialah maut. Jadi betapa penting Bapak Ibu sekalian supaya kita betul-betul memperhatikan hidup kita. Supaya kita tertib dan kita taat dalam hubungan kita bersama dengan Tuhan. Jangan anggap remeh. Kalau Roh Kudus dalam hati kita sudah mengatakan jangan lakukan, ayo kita tertib, jangan lakukan. Kalau Roh Kudus sudah ingatkan kita untuk bangun pagi, berdoa, ayo bangun pagi dan berdoa. Bapak Ibu sekalian, ketertiban yang Tuhan berikan kepada kita, kepada pikiran kita, itu bukan ketertiban yang untuk menjaga perbuatan kita. Tapi ketertiban yang Tuhan berikan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 tadi adalah ketertiban, roh ketertiban yang Tuhan berikan dalam pemikiran kita. Jadi itu bukan roh Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ketidaktertiban hidup atau ketidaktaatan hidup menghalangi kita dari rancangan besar Allah yang Tuhan sudah miliki dalam kehidupan kita. Kembali saya ambil contoh Adam dan Hawa.
Betapa Allah sudah mempersiapkan Adam dan Hawa untuk menjadi pengelola dari Taman Eden. Bayangin betapa nikmatnya hidupnya Adam dan Hawa. Dia hanya perintah-perintah, dia mau makan dia panggil monyet. Monyet mungkin dia kasih nama siapa? Nama siapa lah, saya nggak usah kasih nama lah ya. Nama si A aja. Monyet, ambilin itu pisang. Monyet pergi, oh iya Adam saya siap. Mereka berkomunikasi Bapak Ibu sekalian. Ada mau jalan-jalan, dia tinggal panggil kuda, dia naik kuda, periksa Taman Eden. Kurang tinggi dia panggil gajah, dia periksa Taman Eden dengan gajah. Betapa enaknya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Adam dan Hawa merusak akan rancangan besar Tuhan dalam kehidupan mereka. Begitu juga kita Bapak Ibu sekalian. Saya tidak bisa ngebayangin Bapak Ibu sekalian, kalau saya sampai tidak diajar oleh Tuhan mengenai ketertiban dan ketaatan. Saya bersyukur akhirnya sama Tuhan kalau saya sampai tidak lulus pada saat itu. Karena apa? Pada saat itu saya mulai membangun. Karena saya tidak lulus, saya akhirnya belajar. Mata saya terbuka, kesadaran saya luar biasa, dan saya bertobat. Dan pada saat itu saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat saya nggak lulus, kemudian saya mengikuti ada satu youth camp di Gadok, dan saya mengingat pendeta Hosea pada saat itu. Saya nggak tahu di mana beliau sekarang, tapi pendeta Hosea menantang siapa menerima Yesus, bertobat, menerima Juru Selamat, boleh maju, dan saya menangis. Saya mengangkat tangan dan saya bertobat. Dan semenjak itu saya lebih mengetahui lagi, bersyukur sama Tuhan akan pengajaran yang Tuhan berikan mengenai ketertiban, ketaatan, kejujuran. Karena itu merupakan fondasi Kristiani kita. Fondasi Kristiani kita mulai dari ketaatan, ketertiban, ketaatan, dan kejujuran itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bayangin kalau sampai pada saat itu saya lulus dan terus masih nakal terus, masuk universitas nakal terus, saya nggak tahu jadi apa Bapak Ibu sekalian. Mungkin udah jadi narkoba Bapak Ibu sekalian. Karena kita tahu tempat saya sekolah universitas itu buset tempat anak nakal juga. Tapi banyak yang berhasil Bapak Ibu sekalian. Termasuk yang bicara ini. Karena anugerah Tuhan. Haleluya. Ketiga, ketidaktertiban hidup atau ketidaktaatan hidup menghalangi kita dari berkat yang sudah Allah siapkan untuk kita. Wow. Kita yang tadi Tuhan sudah siapkan hidup diberkati, akhirnya hilang. Karena apa? Ketidaktertiban kita. Ingat tentang 5 wanita bijak dan 5 wanita bodoh di Matius 5? Mereka hidup sangat sembrono sekali. Tidak tertib yang 5 itu. Enak-enakan saja, ketawa sini, ketawa sana. Mereka tidak persiapkan akan cadangan minyak. Sehingga waktu pengantin itu tiba, mereka kehabisan. Dan mereka tidak bisa masuk. Wow. Karena ketidaktertiban, mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam satu pesta dengan pengantin itu. Ketidaktertiban dan ketidaktaatan memisahkan kita dari hadirat Allah. Wah, ini paling gawat Bapak Ibu sekalian. Ketidaktaatan dan ketidaktertiban memisahkan kita dari hadirat Allah. Dan doa kita tidak didengar Allah. Waktu Saul jatuh dalam dosa, dalam ketidaktaatan, dia tidak mau menunggu Samuel untuk memberikan korban. Dia menaikkan korban lebih dahulu. Dia menganggap dirinya nabi dan berhak juga. Padahal dia cuma sebagai raja. Dia melanggarkan peraturan Tuhan. Dia tidak tertib. Dan dia mulai hidup dalam ketidaktertiban. Dan sewaktu dia akan berperang melawan kerajaan Filistin, bangsa Filistin. Dia berdoa. Dia berdoa dan Tuhan tidak mendengar. Bahkan dia pergi ke penujum. Dia katakan, tolong panggilkan Samuel untuk saya. Tapi di situ tidak ada lagi yang mendengarkan Saul Bapak Ibu sekalian. Karena ketidaktertiban dan ketidaktaatan
itu membuat kita hilang dari hadirat Allah. Dan hubungan kita dengan Allah pun terhilang sehingga doa-doa kita tidak bisa kita sampaikan dan Tuhan tidak mendengar. Juga Bapak Ibu sekalian, ketidaktaatan dan ketidaktertiban adalah merupakan pemberontakan kita terhadap Allah dan firman-Nya. Wow. Apa nih maksudnya? Apa ini maksudnya? Waktu Musa naik ke Gunung Horeb untuk berjumpa dengan Allah, untuk mendapatkan 10 commandments, bangsa Israel memberontak dan membangun patung lembu dari tuangan emas dan menyembah dan bawa korban. Akhirnya Allah membinasakan mereka. Wow. Wow. Mereka memberontak kepada Allah. Mereka mau mempunyai Allah sendiri. Mereka buat lembu dari emas. Dan waktu Musa turun dari gunung, apa yang dilihat? Musa marah sekali. Dan akhirnya mereka dalam waktu Tuhan sesudah itu dibinasakan semua. Ketidaktertiban, ketidaktaatan adalah ini roh pemberontakan atau rebellious spirit. Yaitu roh yang sama atau roh yang boleh disebut sebagai roh Lucifer. Yaitu dia yang memberontak kepada Allah. Kalau kita tidak tertib dan tidak taat Bapak Ibu sekalian, kita sama menjadi bagian daripada legion Lucifer. Wow. 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 Jadi Bapak Ibu sekalian, sekarang kita tahu betapa pentingnya kita harus hidup taat dan tertib. Taat dan tertib itu betul-betul akan membuat kita jelas di mana posisi kita. Sekarang saya mau lihat dari ketaatan. Ketaatan dan ketertiban hidup membawa kita naik ke level janji-janji Allah dan menikmati janji-janji Allah, yaitu berkat dan kemenangan. Jadi kalau kita hidup taat dan tertib seperti Abraham. Abraham taat dan tertib sewaktu dipanggil oleh Allah untuk meninggalkan comfort levelnya. Dia harus pergi dari keluarganya. Dia harus pergi dari lingkungannya. Mengikuti perintah Allah. Menuju mana? Enggak tahu. Belum tahu. Nanti Allah yang akan tunjukkan. Tetapi Abraham taat. Abraham taat. Karena ketaatan Abraham. Akhirnya kita menikmati sekarang apa yang namanya berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang turun kepada kita semua. Karena ketaatan Abraham. Nuh taat dan tertib untuk melakukan perintah Tuhan. Walaupun perintah itu tidak masuk akal. Wow Bapak Ibu sekalian. Nuh lagi siang hari bolong membangun bahtera. Diketawain orang, lu ngapain? Saya membangun bahtera. Karena ada waktunya nanti akan ada air bah. Ayo mari siapa yang percaya. Mari kita bangun bahtera. Gak ada yang mau percaya sama Nuh. Semua mentertawakan Nuh. Cuma Nuh dan anak-anaknya. Sampai pada saatnya ketaatan memberikan kehidupan kepada Nuh dan segenap keluarganya. Dan hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah. Samuel taat kepada Allah. Sehingga ia tidak melihat penampilan tubuh yang gagah dari anak Isai, yaitu Eliab. Bayangin, Samuel taat. Waktu Tuhan perintahkan Samuel, kamu ke rumahnya Isai, sebab aku akan menobatkan satu daripada anaknya menjadi raja. Dan Samuel pergi ke rumah Isai. Sampai di sana yang pertama Samuel katakan, aku akan memberkati salah satu dari anakmu untuk jadi raja bangsa Israel. Keluar Eliab. Wah ini dia. Ini dia. Eliab Bapak Ibu sekalian artinya apa? Artinya Allah Bapakku. Wah bayangin Samuel begitu bisa terkecohnya.
melihat penampilan daripada postur tubuh Elia begitu besar, gagah, pahlawan. Namanya juga Allah adalah Bapakku. Tetapi Bapak Ibu sekalian, Samuel tidak tergoda dengan apa yang dia lihat. Tapi Samuel tetap mau taat dengan apa kata Tuhan. Akhirnya dia menunggu sampai anaknya yang terakhir keluar. Nggak ada juga. Dan Samuel ragu, ini salah mungkin saya. Kemudian Samuel tanya, ada lagi? Oh ada satu lagi tertinggal. Lagi jaga domba. Namanya Daud. Daud dipanggil. Dan waktu Samuel melihat Daud, Tuhan berkata, inilah dia. Urapilah dia menjadi raja bangsa Israel. Karena ketaatan Samuel. Kita sering terkecoh. Karena apa yang kita lihat. Sehingga apa yang firman Tuhan dalam hati kita, kita tidak mau dengar lagi. Daniel taat dan tertib terus menyembah Allah dan berdoa. Walaupun sudah diancam oleh raja. Bahwa setiap mereka yang tidak menyembah raja satu-satunya akan masuk ke gua singa. Wow. Tapi Daniel tetap menyembah Tuhan. Karena ketaatannya. Akhirnya raja memerintahkan semua orang untuk menyembah rajanya Daniel. Tuhannya Daniel, Allahnya Daniel. Petrus taat dan tertib sewaktu disuruh Yesus untuk kembali melemparkan jalannya. Kembali walaupun dia sudah semalaman tidak berhasil mendapatkan ikan. Petrus bisa katakan, Yesus, gue kan yang namanya nelayan. Engkau kan bukan, aku yang nelayan. Aku sudah semalaman menjala ikan, tidak dapat. Sekarang engkau menyuruh aku melempar jala di tempat yang dangkal ini, mana mungkin. Tapi ketaatan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketertiban membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang terjadi? Waktu Petrus membuang jala, dia mendapatkan ikan begitu banyak. Bahkan jalannya hampir mau sobek. Sehingga harus dibantu oleh kawan-kawannya yang lain. Yang terakhir, Yesus taat dan tertib sampai mati di kayu salib. Mati dikuburkan. Dan akhirnya bangkit dari antara orang mati. Mengalahkan kuasa maut. Yaitu kematian yang kekal. Dan kembali ke sorga. Dalam segala kemuliaannya. Bayangin kalau Yesus di taman Getsemani dikatakan. Bapak terus terang gue gak mau deh. Saya gak mau deh. Lewatin aja cawan ini. Saya gak mau. Tapi Yesus katakan. Kehendakmu yang jadi. Sehingga apa yang terjadi? Yesus disalib. Mati dikuburkan. Tapi yang paling penting ini apa? Pada hari yang ketiga. Dia bangkit dari kubur. Mengalahkan kuasa kegelapan. Mengalahkan kuasa kerajaan kegelapan. Kematian kekal. Dipatahkan oleh Yesus. Sehingga kita semua yang percaya kepada Yesus. Nanti tidak akan mengalami yang namanya kematian yang kekal. Wow. Tapi sebaliknya kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Dan itu semua karena ketaatan dan ketertiban Yesus. Akhirnya kembali kita pada tema kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Tuhan memberikan roh ketertiban kepada kita. Sebab sering apa yang ingin kita lakukan. Yang baik. Tapi kita tidak lakukan. Tapi sebaliknya apa yang tidak kita ingin lakukan. Itu yang kita lakukan. Bapak Ibu sekalian. Ketaatan, ketertiban. Melatih diri kita. Untuk senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan. Tapi sewaktu kita masih dalam dunia ini. Yang penuh dengan dosa. Firman Tuhan dalam Roma 9 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki.
yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita memberikan pintu kepada dosa. Cuman gara-gara ketidaktertiban kita atau ketidaktaatan kita. Kita membuat dosa bukan saja sebentar, tapi sudah mulai menginap dalam kehidupan kita. Kita marah, firman Tuhan katakan, jangan marah sampai matahari terbenam. Selesaikan amarahmu, selesaikan hubungan baikmu dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan siapapun. Janganlah amarah ini membuat engkau sampai berbuat dosa. Tapi kita bilang, enggak, biarin aja deh. Gue lagi marah banget, gue marah banget. Akhirnya apa? Marah itu tinggal dan menjadi dosa dalam kehidupan kita. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kehidupan kita mulai dibuat tidak taat dan tidak tertib. Sehingga apa Bapak Ibu sekalian? Mulailah benih-benih pemberontakan itu keluar dari kehidupan kita. Keluar dari mulut kita, keluar dari tingkah laku kita, keluar dari perbuatan kita. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Seperti firman Tuhan tadi katakan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Karena apa? Karena dosa yang diam di dalam kita. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, mari lihat saatnya kita dalam new norms itu hidup dalam normal yang baru, norma-norma yang baru ini. Mari kita juga mengambil sebagai kairos. Kita bertobat dari ketidaktaatan kita, dari ketidaktertiban hidup kita. Dan mari kita masuk kembali ke norma Kristus. Sebagaimana dalam Filipi 2 mengatakan demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan yang sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan dia nama di atas segala nama. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini saya mengajak kita untuk memperhatikan kehidupan kita. Di mana kita sekarang hidup? Di mana posisi kita? Kalau kita nilai dari 1 sampai 10, ketertiban kita di mana? 4kah? 5kah? 6kah? Ketertiban kita dalam mengikuti firman Tuhan. Ketertiban kita dalam hal berdoa. Tuhan Yesus bangun setiap pagi untuk berdoa. Di manakah kita mengikuti dia? Dalam hal doa, berapa ketertiban kita? Berapa nilai ketaatan kita? Dari 1 sampai 10. Dalam doa mungkin masih 4, masih 5. Saya ajak, mari dalam norma yang baru ini, kita tingkatkan doa kita menjadi 6, 7, dan 8. Dalam hal ketertiban, ketaatan membaca firman Tuhan. Yuk kita refleksi lagi. Seberapa banyak kita sudah membaca firman Tuhan. Dari 1 sampai 10, di mana ketertiban kita membaca firman Tuhan. Saya sudah di 6, puji Tuhan. Naikkan ke 8 dalam membaca firman Tuhan. Saya masih sekali-sekali masih 3, oke gak apa-apa. Kita masih ada kesempatan. Ayo naikkan menjadi 5, ke 6, 7, dan terus. Di mana kita sekarang posisi kita? Di mana posisi kita? Dalam kehidupan kasih kita, dalam hal memberi, di mana kehidupan kita? Ketaatan kita. Tuhan firman Tuhan katakan, terlebih baik memberi daripada menerima. Selama ini kita apa? Sering menerima berkat Tuhan, tapi sedikit memberi. Di mana level kita dalam memberi? Ketaatan kita dan ketertiban kita dalam memberi. Baik itu persembahan perpuluhan, persembahan kasih, persembahan apapun. Atau dalam membantu orang, menolong orang, memberikan bantuan kepada orang. Di mana kita? Ada yang bahkan mungkin Bapak Ibu sekalian, enggak sampai 0, -2 Bapak Ibu sekalian kalau dalam masalah pemberian ini.
Tapi mari yuk dalam norma yang baru ini, kairosnya Tuhan kita perbaiki dalam pemberian kita. Tadi mungkin ada yang 2, yuk kita beri lagi. Kita kasih lagi. Saya mempunyai banyak kesaksian Bapak Ibu sekalian. Setiap saya memberi, setiap kali Tuhan memberkati. Saya ingat satu kali ini, pernah uang di tempat kami sudah secukupnya lah. Kemudian ada yang perlu bantuan. Dan Meda bilang, ayo kita kasih. Oh kamu masih ada uang? Enggak, ini tinggal uang kami, tinggal ini uang kami. Jadi ya udah kita, itu masih sekitar tanggal 14, kita tunggu gajian aja lagi nanti. Dan kami memberi Bapak Ibu sekalian, kami gak punya uang lagi. Tapi tidak sampai 3 hari ada uang yang masuk, saya gak tahu dari mana. Dan itu jumlahnya berlipat kali ganda berapa yang kami beri. Jadi dalam firman Tuhan, satu-satunya ujilah aku, Tuhan katakan, hanyalah dalam masalah pemberian. Kalau kita taat dan tertib dalam memberi, Tuhan katakan, ujilah aku akan buka tingkap-tingkap langit untuk engkau. Wow. Jadi tes yuk dari pemberian kita gimana. Kalau kita sudah mulai memberi di level 2, yuk kita naikin ke level 4. Yuk kita naikin ke level 8. Saya punya banyak sekali kesaksian Bapak Ibu sekalian dalam memberi. Waduh, banyak sekali kesaksian. Pada saat saya memberi dalam kekurangan saya, tidak sampai 3 hari Tuhan kembalikan lebih berlipat kali ganda Bapak Ibu sekalian. Beberapa saat yang lalu saya telepon salah satu anggota kita, anak muda. Saya WA dia, karena saya selalu mendapat laporan dari Friska tentang pemberian-pemberian. Saya telepon, saya katakan, puji Tuhan ya, saya perhatian kamu sangat tertib dengan sangat taat dalam pemberian kamu. Percayalah bahwa apa yang kamu lakukan tidak akan sia-sia. Wow, Bapak Ibu sekalian, dalam level pemberian di mana pemberian kita sudah sampai mana? Kalau 3, ayo kita naikin ke 5, memberi lagi. Dalam hal mengasihi, sudah sampai mana kita dalam mengasihi kita? Aduh, mungkin masih minus, ada yang masih benci. Ayo Bapak Ibu sekalian, yuk sekarang waktunya kita perbaiki hubungan kita. Datangi orang yang selama ini kita benci atau kita marah. Saya minta maaf ya, saya minta maaf. Saya mau hidup dalam norma yang baru lagi sekarang. Saya minta maaf. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya minta maaf, saya selama ini mungkin saya benci, saya marah. Saya minta maaf. Dan mulai hidup takut akan Tuhan. Hidup dalam mengasihi lagi. Wow. Mertua dengan anak mantu. Datangi, saya bersyukur saya punya mertua yang luar biasa. Saya selalu diberkati oleh mertua saya. Tapi mungkin ada yang lain malah selalu berantem sama mertua. Ya, itu biasa. Nggak ngomongan mertua sama mantu. Yuk hari ini, kalau kamu sebagai mantu datangi mertua kamu. Mam atau Pa, saya minta maaf ya. Saya mau hidup takut akan Tuhan. Saya minta maaf, saya mau jadi mantu dan mantu yang baik. Mertua juga demikian. Kalau suka kesel lihat anaknya. Karena anaknya kelihatannya selalu salah. Biasa itu. Anak mantu tuh selalu salah di hadapan mertua. Yuk datengin. Sayang, Mami minta maaf ya. Mami minta maaf ya. Dan perbaiki. Yuk kita hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih. Tingkatkan hidup kasih kita. Karena ingat, Kristus adalah kasih. Wow. Yuk kita dalam norma-norma yang baru ini. Mari kita masuki lembaran yang baru juga. Mari kita masuk dalam lembaran baru. Supaya kita hidup sesuai dengan norma-norma Kristus. Supaya kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman pada pagi hari ini. Aku berdoa Tuhan Yesus, biarlah firman ini betul-betul merubah setiap kami yang mendengar. Khususnya merubah hamba dulu Tuhan. Supaya hamba boleh betul-betul menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Lebih taat lagi, lebih setia lagi, lebih tertib lagi dalam hubungan aku dengan Engkau Allahku. Terima kasih Tuhan. Supaya aku lebih lagi waktu doaku, aku tingkatkan. Waktu baca firman-Ku lagi aku tingkatkan.
Waktu bergaul dengan Engkau lagi, aku tingkatkan Tuhan. Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, aku tingkatkan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pada pagi hari ini, kita mau masuk dalam norma yang baru, yaitu norma Kristus. Dalam saat ini, saya undang kita berdiri bersama-sama. Dan saya akan berdoa, supaya kita masuk dalam norma yang baru. Juga dalam kairos Tuhan, kita masuk dalam norma rohani yang baru. Bahwa kita akan memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan. Kalau itu kerinduan Bapak Ibu sekalian, saya undang berdiri. Dimanapun Bapak Ibu, saudara sekalian ada, di rumah, saya undang berdiri, saya akan berdoa. Bapak, Engkau melihat bahwa aku berdiri pada pagi hari ini. Dan beberapa kawan-kawan saudara-saudara Bapak Ibu sekalian juga berdiri pada pagi hari ini. Kami mau ngambil keputusan Tuhan. Kami masuk dalam norma yang baru bersama dengan Engkau, yaitu norma Kristus. Kami memperbaiki hubungan kami lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan. Kami mau hidup tertib. Kami mau hidup taat. Kami mau hidup betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan, Bapak yang baik. Kami mau Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Engkau lihat kami yang berdiri dan mengangkat tangan. Aku berdoa, bila pada pagi hari ini terjadilah keinginan mereka. Terjadilah sesuai dengan iman mereka. Dan imanku Tuhan, mulai hari ini aku dan kami semua akan menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak yang baik. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau yang bertata dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana biasanya setiap awal bulan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan kita akan menerima
tubuh dan darah Yesus. Kita menjadi satu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya ingat firman Tuhan menjadi favorit sekali Bapak Ibu sekalian. Roma 8 ayat 11. Apabila roh Dia yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Dia yang sudah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan, to quicken your body, untuk menghidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang tinggal di dalam kamu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sewaktu kita menerima perjamuan kudus ini, kita menjadi satu. Tubuh Kristus menjadi satu dengan tubuh kita. Dan darah Yesus menjadi satu dengan darah kita. Dan Kristus rohnya tinggal dalam kita. Dan itu akan berkuasa menghidupkan kehidupan kita. Semua sel-sel yang mati, yang rusak disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi juga quicken our body. Maksudnya apa? Membuat kita hidup kembali. Seperti apa yang tadi sudah kita komitmenkan tadi bersama-sama. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih takut akan Tuhan. Lebih taat lagi. Dengan pertolongan roh Tuhan yang tinggal di dalam kita. Usaha kita sia-sia. Tapi bersama dengan roh Allah yang tinggal dalam kita, kita mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ketertiban dan ketaatan itu. Mari kita berdoa. Bapa, kami akan menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kami akan terima tubuh dan darah Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan terjadi persatuan antara tubuh Kristus dan tubuh kami. Dan darah Yesus dan darah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian boleh diambil rotinya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita angkat roti di tangan saya di tangan kiri, Bapak Ibu sekalian tangan kanan, atau saya juga tangan kanan sekalian. Tangan kanan kita, dan sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, roti di tangan kanan saya sebagai tubuh Yesus Kristus. Mari kita menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan kita. Mari sama-sama kita katakan, dengan iman saya katakan, dan dengan iman saya terima, anggur di tangan kanan saya sebagai darah Yesus Kristus. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Dengan iman kami katakan bahwa darah dan tubuh Yesus sudah menjadi satu dengan darah dan tubuh kami. Dan darah dan tubuh Yesus yang sempurna itu menjadi satu dengan tubuh dan darah kami yang tidak sempurna. Sehingga darah dan tubuh Yesus yang sempurna menyempurnakan tubuh dan darah kami. Dan kami yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus aku berdoa untuk kekasih kami, Lesmana Purba yang terbaring sakit di Bali Tuhan. Kami sudah berdoa kemarin malam dan kami sudah satukan iman kami bahwa Engkau sudah memberikan kesembuhan ilahi kepada dia. Oleh karena dengan iman kami bersama-sama katakan, mari jemaat kita sama-sama katakan, kita dukung, kita satukan iman kita dan kita berdoa untuk kekasih kita Lesmana Purba yang ada di Bali. Dengan iman kami satukan, iman jemaat bersatu dengan iman Yanti dan iman Lesmana. Dan kami perkatakan, tubuh dan darah Yesus yang kami terima menyempurnakan kesembuhan ilahi yang sudah terjadi atas Lesmana saat sekarang juga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kepada setiap kami yang sakit, sakit tubuh, sakit rohani, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ada pertobatan, kembali ke jalan yang benar. Tubuh yang sakit disembuhkan. Terima kasih. Apa itu kanker, tumor, darah tinggi, sakit pinggang, sakit tulang, keseleo.
Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini juga sembuh dan dapat berjalan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberi bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan persembahan umum, diakonia, persembahan sulung, persembahan perpuluhan. Bisa langsung mentransfer persembahan Bapak Ibu sekalian ke rekening GBK Nisa di Maybank dengan nomor 210-644-0728 atas nama GBI Jemaat Kenisa. Saya ulangi, di rekening Maybank dengan nomor 210-644-0728 atas nama GBI Jemaat Kenisa. Yuk mari sama-sama kita memberikan yang terbaik buat Tuhan sebagai ucapan syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus Bapa surga, Tuhan terima kasih atas kebaikan Tuhan hari ini. Sampai detik ini kami masih dilindungi sama Tuhan, seluruh keluarga besar kami masih dilindungi sama Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kecukupan, segala uang, materi yang Kau sudah berikan buat kami. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kau baik dan selalu baik. Berkati ya Tuhan supaya persembahan kami hari ini sebagai ucapan syukur kami buat Tuhan, supaya itu berkenan di hati Tuhan, menjadi dupa yang harum buat Tuhan dan juga berguna buat gereja ini dan orang-orang yang mengelola uang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, dengan berakhirnya PSBB yang akan berakhir mulai hari ini ya kalau nggak salah. Tapi bukan berakhir yang betul-betul berakhir, tapi gradually. Maka kita juga akan memperhatikan kalau semua berjalan baik, maka awal Juli ya kita akan mulai kembali beribadah di tempat kita di Ice Palace. Ya, tetapi kalau belum, maka kita akan terus seperti ini. Dan saya merasa nggak ada bedanya, bahkan lebih luar biasa ya kadang-kadang ya di online kebaktian online ini ya. Bahkan bisa menjangkau bukan saja jemaat, tapi mereka yang lain, kekasih-kekasih kita yang dapat mendengarnya. Yuk mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak yang baik, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa. Terima kasih untuk pujian penyembahan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan. Engkau sudah melayani setiap kami. Terima kasih Bapak yang baik, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan luar biasa. Thank you God. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Dan aku berdoa biarlah semua apa yang kami lakukan dari awal sampai akhir dalam ibadah ini berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Thank you God. Dan sekarang kami akan pulang, kami akan menerima berkat Tuhan. Mari jemaat kita berdiri, mari Bapak Ibu sekalian kita berdiri, angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Ya, sekian ibadah online kita pada pagi hari ini. Bagi yang kelewatan pengumuman, setelah ini akan ada list dari Komsel, list rekening GBK Nisa. Jadi jangan khawatir.
Dan yuk mari sama-sama kita terus berdoa supaya PSBB kita kan sekarang lagi memasuki new normal. Supaya berjalan dengan lancar, supaya nanti bulan Juli kita bisa kumpul lagi di Ice Palace. Beribadah bersama-sama dengan satu sama lain. So selamat hari Minggu, God bless you, happy Sunday, bye!